Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku sekalian. Sehat semua? Alhamdulillah. Pada siang ini 8 Agustus 2020 kita masuk pada pengembangan budaya ketiga yang akan membahas tentang pengembangan budaya religius di SMP Negeri 1 Sukoharjo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bertemu lagi dengan Pak Kardi dalam materi pengembangan budaya. Anak yang kami sayangi, untuk hari Sabtu ini jadwalnya pengembangan budaya. Ini materinya adalah budaya religi. Anak-anakku supaya bisa mengikuti dengan baik dan mudah-mudahan semuanya sehat, bisa melaksanakan tugas dari Bapak Ibu seni budaya dengan baik. Budaya religius. Budaya religius adalah terwujudnya nilai-nilai ajaran agama sebagai tradisi dalam berperilaku dan budaya organisasi yang diikuti oleh seluruh warga sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Anak-anak yang saya cintai dan banggakan, pada kesempatan siang hari ini Bapak akan menyampaikan tentang materi budaya religius. Untuk itu mohon anak-anak perhatikan dengan baik sehingga anak-anak nanti bisa menerima dengan baik materi yang Bapak sampaikan. Fungsi budaya religius: menginternalisasi nilai-nilai religius. Hal ini bisa dilaksanakan dengan cara pembiasaan dan penguatan kegiatan kesiswaan. Pembiasaan yang baik tidak hanya terbatas pada perilaku, tetapi juga kebiasaan berpikir yang positif dan berperasaan yang positif. Pengertian internalisasi dalam bahasa Inggris, internalization, adalah proses pembelajaran panjang yang dilakukan sejak seorang individu dilahirkan sampai ia hampir meninggal. Dalam proses ini, seseorang akan kontinu atau berkesinambungan melakukan belajar dalam bentuk mengembangkan kepribadiannya. Anak-anakku, ketemu lagi dengan Bu Mira. Kali ini saya akan menyampaikan tentang nilai-nilai religius di SMP Negeri 1 Sukoharjo. Pembudayaan nilai-nilai keberagaman budaya yang dilakukan di sekolah kita antara lain: 1. Kebijakan pimpinan sekolah. 2. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di kelas. 3. Kegiatan ekstrakurikuler di luar kelas. Dan yang terakhir adalah tradisi dan perilaku warga lembaga pendidikan secara kontinu dan konsisten sehingga tercipta religius kultur dalam lingkungan pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan Bu Sutidjo kali ini dalam materi pengembangan budaya sekolah. Anak-anak, materi kali ini adalah pengembangan budaya religius.
Mari kita simak pelaksanaan budaya religius di sekolah kita, SMP Negeri 1 Sukoharjo. Pelaksanaan pengembangan budaya religius di SMP Negeri 1 Sukoharjo. Yang pertama, menanamkan kejujuran. Jujur merupakan kondisi di mana seseorang akan selalu mengatakan sesuai fakta meskipun itu terasa menyakitkan bagi dirinya. Selain itu, orang yang jujur akan selalu melaksanakan sesuatu sesuai dengan peraturan atau prosedur yang ada meskipun tidak diawasi. Nilai kejujuran yang dikembangkan dapat dilihat dari ujian harian, ujian tengah semester, ujian akhir semester yang menggunakan sistem pembelajaran online, pembelajaran jarak jauh. Selanjutnya adalah penanaman kebersihan. Kebersihan adalah bagian penting dalam nilai religius. Tak ada sampah berserakan, kamar mandi aula sebagai tempat sholat sementara, ada kelas rohani yang tertata rapi. Bersih di sini adalah pikiran, perkataan, dan perbuatan yang terrealisasi dalam beberapa kegiatan, antara lain membuang sampah pada tempatnya, melaksanakan piket, menjaga dan merawat lingkungan sekitar. Yang ketiga, ikhlas beramal. Ikhlas merupakan suatu perbuatan yang dilakukan tanpa pamrih atau tanpa mengharap imbalan maupun pujian dari orang lain. Nilai ikhlas ini merupakan salah satu nilai religius yang dikembangkan di SMP Negeri 1 Sukoharjo. Nilai ini tercermin dalam kegiatan infak pembangunan Masjid Nurul Iman, kegiatan baksos maupun amal yang lainnya. Yang keempat, beribadah. Kegiatan ibadah di SMP Negeri 1 Sukoharjo antara lain literasi Quran dan kitab lainnya di 15 menit sebelum KBM, sholat duha, sholat jamaah, kegiatan dan peringatan hari-hari besar agama maupun kegiatan ibadah lainnya. Pengembangan budaya religius di sekolah dilakukan oleh semua warga sekolah dengan sungguh-sungguh. Berikut ini aktivitas-aktivitas tim pengembang budaya religius di sekolah. Aku, Lintang Putri Winarno. Teman-teman biasa memanggilku dengan nama Lintang. Ku dinobatkan sebagai siswa berprestasi ketiga. Prestasi pertamaku adalah juara ketiga Pesta Siaga tingkat Kecamatan Sukoharjo. Ku menjadi juara ketiga Mapsi Pildajil Putri tingkat Kecamatan Sukoharjo. Aku berangkat ke sekolah dari rumah pukul 6.30 agar bisa mempersiapkan diri untuk pembelajaran. Sampai di kelas, aku biasa bersih-bersih bersama teman-temanku dan siap menerima pelajaran dari guru. Demikian kegiatanku sehari-hari. Namaku Syahdan Mukti Daud. Lahir di Sukoharjo tanggal 28 Januari 2007. Rumahku berada di Desa Tegalrejo, Kelurahan Pekunang, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo. Aku lahir dari keluarga yang cukup sederhana, dan aku anak satu-satunya dari ibu yang bernama Sri Hartini dan ayah yang bernama Wijat Moko. Rumah
yang cukup sederhana inilah tempat aku tinggal dari kecil hingga sekarang. Walau aku lebih sering di rumah nenekku. Rumah nenekku sangat dekat, hanya 130 meter dari tempat tinggalku berada. Aku sekolah di SMP Negeri 1 Sukoharjo, SMP negeri terfavorit di Kabupaten Sukoharjo, dengan nilai UN yang cukup tinggi, yaitu 270,6 ditambah piagam juara 1 siswa berprestasi tingkat Kabupaten Sukoharjo. Aku diterima melalui jalur prestasi. Di SMP ini, aku mengikuti kegiatan ekskul Rohis dan sekarang menjabat sebagai koordinator Putra Rohis angkatan 2020-2021. Hobiku membaca puisi dan sangat suka mengikuti event atau ajang lomba pidato. Berpuluh-puluh lomba sudah aku ikuti sejak dari TK sampai SMP. Dan inilah trofi yang berhasil aku menangkan. Aku mempunyai cita-cita menjadi seorang diplomat yang nantinya bisa mewakili negara Indonesia di kancah internasional. Semoga tercapai ya. Amin. Aku biasa berangkat sekolah pukul 6:30 pagi. Aku berangkat pagi agar tidak terlambat ke sekolah. Kebiasaanku bersama teman-teman membersihkan kelas sebelum pelajaran. Agar siap menerima pelajaran dengan baik dan nyaman. Demikianlah teman-teman kegiatanku setiap hari. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari tim pengembangan budaya religius. Perkenalkan, saya Syahdan Mukti Daud dari kelas 8A. Saya Lintang Triwinano dari kelas 8A. Kami akan mempersembahkan aktivitas-aktivitas pengembangan budaya religius di SMP Negeri 1 Sukoharjo, Sekolah kita tercinta. Selamat menyaksikan. Kita akan bertemu Ibu Kepala Sekolah nih. Ayo ikuti kita. Ayo. Nah, kita akan mewawancarai
Ibu kepala sekolah. Apakah Ibu bersedia? Ya, silakan Dek. Jadi, berapa lama Ibu menjabat sebagai kepala sekolah? Bu India alhamdulillah diberi amanah Allah melalui Bapak Bupati Sukoharjo sudah sejak 2012 bulan Januari. Jadi sudah kurang lebih 8 tahun 5 bulan. Sehari-harinya Ibu ke sekolah mengendarai apa? Ya, untuk ke sekolah biasa kendaraan bermotor, bisa mobil, pernah juga pakai kendaraan umum karena tidak ada yang ngantar, tidak bawa mobil. Yang ada apa? Bisa dilakukan. Yang penting sampai di sekolah tidak terlambat dan selamat. Sekalian, kita perlu memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Saat waktu luang kita bisa memanfaatkan untuk apa waktu kita, karena waktu itu akan kita pertanggungjawabkan. Pada saat luang kita bisa mengembangkan diri sesuai dengan kompetensi kita masing-masing. Saya kebetulan punya hobi di bidang seni, walaupun hobi itu tidak ditekuni, tidak dikembangkan. Tapi Bu India senang sekali dengan seni, baik seni suara, seni tari, seni musik, senang semua. Masa kecil Bu India bisa nabuh gamelan, bisa nari, bahkan dulu di tempat-tempat orang punya kerja, ya itu Bu India nari. Kulintang juga bisa dulu, tapi tidak dikembangkan. Sekarang sekedar suka pada seni. Sebagai guru di SMP Negeri 1 Sukoharjo, apa mapel yang Ibu ajarkan? Ya, Bu India ngajar di SMP 1 Sukoharjo sejak Februari 1998 dengan mengajar IPA, saat itu IPA biologi. Jadi sudah berada di SMP 1 kurang lebih 21 tahun. Sebagai kepala sekolah di SMP Negeri 1 Sukoharjo, apa Ibu sangat menikmati pekerjaan Ibu saat ini? Oke, anakku sekalian, pekerjaan itu harus dinikmati apapun itu. Dan Bu India sebagai kepala sekolah sejak pertama hadir di sekolah ini menjadi kepala sekolah menikmati pekerjaan itu karena menikmati, Bu India menyukai, karena ikhlas juga, sehingga pekerjaan yang dilakukan mengalir, melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksi atau tugas pokok dan fungsinya dengan sebaik-baiknya, dan jangan lupa tetap semangat. Pada masa pembelajaran tahun 2020-2021 ini, karena adanya pandemi COVID-19, maka pembelajaran daring pun diberlakukan. Dan pada masa pembelajaran ini ada kegiatan pengembangan budaya dan seni. Menurut kami, ide pengembangan budaya ini merupakan ide yang sangat bagus dan cemerlang, sehingga kita sebagai siswa bisa mengenal budaya sekolah dengan lebih baik lagi. Kira-kira apa ide Ibu Kepala Sekolah agar program pengembangan budaya sekolah ini bisa lebih bagus lagi? Terima kasih, kalian sudah mengapresiasi program budaya sekolah yang sudah beberapa kali tayang di masa pandemi. Budaya sekolah ini akan kita kembangkan terus sebagai sebuah prestasi kita untuk mengenalkan lebih lanjut apa itu budaya sekolah. Dan ide yang lain pasti masih banyak. Selama kita mau berpikir dan kita tetap berpikir, akan banyak sekali ide-ide cerdas yang bisa kita kembangkan bersama. Apalagi pada saat kalian harus belajar sendiri di rumah dan kalian harus belajar mandiri, sekolah harus menyiapkan beberapa program yang bisa kalian nikmati dan membuat kalian lebih berprestasi. Terima kasih karena telah meluangkan waktu dari kesibukan Ibu untuk wawancara kami. Kali ini kita akan bertemu dengan Ibu Wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum, yaitu Ibu Krisnandari Titik Maryati. Beliau sedang apa ya? Ayo kita lihat.
apa yang ingin kalian ketahui tentang Ibu? Sebagai wakil kepala sekolah bidang kurikulum, berapa lama Ibu menjabat sebagai wakil kepala sekolah bidang tersebut? Ya, Ibu mendapat tugas tambahan sebagai wakil kurikulum ini sejak tahun 2012 sampai sekarang. Berangkat biasanya jam 7 kurang 1/4, nanti sampai sekolah jam 7 kurang 5 menit sudah sampai ke sekolah. Terus biasanya pulangnya juga agak belakangan. Kalau Bu Kepala Sekolah juga belakangan, Bu juga mengikuti agak belakang, jadi agak ke akhir. Banyak sekali nak yang dilakukan di sekolah, karena tugas sekolah juga selain mengajar, ada tugas tambahan tadi yang mengerjakan tugas-tugas di sekolahan. Jadi kalau mengajarnya di kelas 7 hanya 3 kelas, kemudian setelah itu Bu Titi mengerjakan tugas-tugas yang diberikan Bu Kepala Sekolah. Tugas-tugas tambahan tadi yang diberikan Bu Kepala Sekolah itu juga dikerjakan. Ini hobi Bu Titi seneng dengerin lagu-lagu. Tuh, terus kalau untuk menikmati tugas sekolah ya dinikmati, disyukuri. Selama Bu Titi masih bisa ya dilaksanakan. Nanti juga dibantu teman-teman. Apa ide Ibu Wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum agar kegiatan pengembangan budaya bisa berjalan dengan lebih baik lagi? Budaya sekolah melalui dari bidang kurikulum ya agak terbatas ya, karena PJJ yang pertama untuk mengembangkan IT-nya juga, IT untuk anak-anak juga IT untuk sekolah ya. Kemudian pembinaan KSN juga tetap berjalan meskipun lewat daring ya, masih jalan untuk persiapan KSN, kalau dulu OSN. Kemudian literasi sekolah itu tetap dikembangkan, tetap dibudayakan ke anak-anak meskipun PJJ, meskipun pembelajarannya jarak jauh dan belajar di rumah ya, itu tetap dilaksanakan literasi karena itu program sekolah. Kemudian kalau hubungannya dengan pembentukan karakter, kalau sudah ketemu di sekolah besok ya ada senyum, salam, dan sapa serta sopan. Ya, sopan ya, itu termasuk itu santun juga itu kalau nanti sudah di sekolah. Hai teman-teman, kita akan mewawancarai Bapak Wakil Kepala Sekolah bidang kesiswaan, Bapak Sunarsi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sedang sibuk apa ya? Nah, ini deh, jadi Pak Narsi mengenai pemanfaatan barang bekas ini kan. Siapa? Ini meminta waktu Bapak sebentar untuk mewawancarai Bapak. Aja ke gazebo ya. Banyak Pak. Itu ya, sini agak enak ya. Pertanyaan pertama, berapa lama Bapak menjabat sebagai wakil kepala sekolah? Sejak tahun 2007, jadi ya sekitar 13 tahun. Ya cukup pakai sepeda motor, mau pakai kuda nggak punya kuda, sepeda saja dari Tarakan sampai Bandung. Alhamdulillah. Kalau pakai mobil kan lama. Apa ide Bapak Wakil Kepala Sekolah bidang kesiswaan agar kegiatan pengembangan budaya bisa berjalan dengan lebih baik lagi? Ya, terima kasih pertanyaannya. Wah, menukik ini ya. Iya, menukik ya. Kalau tidak masa pandemi itu gampang ya, banyak ada di sini. Tapi di masa pandemi ini, kebetulan tahun 2020, 2021 ini kan walaupun sudah waktunya masuk tanggal 13 Juli kan tidak boleh masuk, maka untuk SMP 1 membuat program setiap hari Sabtu itu ada jadwal pengembangan budaya. Diharapkan dalam pengembangan budaya itu siswa di rumah bisa interaksi dengan sekolah tentang budaya sehingga tidak putus, walaupun di rumah tetap bisa mengembangkan budaya.
budaya. Nah, budaya itu banyak sekali, termasuk budaya membuang sampah, termasuk tadi yang Bapak naik tadi itu budaya untuk memungut sampah, akhirnya bisa jadi seperti itu. Itu belum budaya yang ada kaitannya dengan seni. Jadi diharapkan walaupun pandemi tetap budaya, pengembangan budaya sekolah tetap berjalan lancar. Baiklah teman-teman, demikianlah wawancara kita dengan Bapak Sunardi, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Terima kasih Pak. Sama-sama. Hai teman-teman, kali ini kita akan mewawancarai Bapak Wakil Kepala Sekolah urusan sarana prasarana Bapak Dr. Rages Darmo. Kira-kira beliau sedang apa ya? Ayo kita wawancarai beliau. Assalamualaikum Pak. Ya ini, oke, silakan gitu itu. Ingin mewawancarai Pak Darmo sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana Prasarana. Berapa lama Bapak mulai menjabat sebagai Wakil Kepala Sekolah bidang tersebut? Saya sudah lama di bidang Salpras, kira-kira sejak zamannya Pak Bambang Maryadi. Jadi kira-kira sudah dari tahun 2007 sampai sekarang. Ya, ini adalah yang diamanatkan kepada saya untuk mengelola sarana prasarana yang ada di sekolah ini, yang mestinya harus diupayakan agar pembelajaran di sekolah ini dan semua kegiatan di sekolah ini kaitannya dengan sarana prasarana bisa diupayakan. Ngomong-ngomong, apa yang Bapak lakukan ketika ada waktu luang? Mestinya banyak yang Bapak lakukan ya, pada waktu luang, artinya ketika Bapak tidak mengajar di dalam kelas, ini secara otomatis Bapak akan mengkondisikan berbagai macam hal yang ada kaitannya dengan sarana prasarana ya. Jadi misalnya ada pertemuan, maka Bapak juga harus menyiapkan untuk berpartisipasi di dalamnya guna memenuhi standar yang dibutuhkan di dalam pertemuan itu ya. Kira-kira apa ide Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana Prasarana agar kegiatan pengembangan budaya bisa berjalan dengan lebih baik lagi? Untuk mewujudkan agar di SMP Negeri 1 Sukoharjo ini mampu mengembangkan kebudayaan, mestinya harus kita upayakan ya sesuai dengan anggaran yang sudah ada ya. Contohnya banyak sekali guna untuk mengembangkan kebudayaan itu, misalnya akhir-akhir ini baru saja, kalau anak-anak lihat di sekitar sini ya, ini baru saja tadi Bapak menyiapkan bagaimana anak-anak yang belajar di rumah tapi anak-anak bisa betul-betul menyampaikan hasil tugas itu ke sekolah. Maka pada hari ini Bapak sudah siapkan tempat pengumpulan tugas portofolio anak-anak ya. Jadi seperti yang anak-anak lihat pada pagi hari ini ya. Kemudian di samping itu juga ada banyak hal yang dilakukan oleh sekolah guna untuk memfasilitasi pembelajaran daring. Misalnya ada televisi, live streaming, kemudian radio, ya, pensa kita siapkan. Ini dalam rangka untuk apa? Untuk mengembangkan budaya anak bangsa, khususnya adalah SMP Negeri 1 Sukoharjo. Terima kasih Pak karena telah meluangkan waktunya untuk wawancara bersama kami. Demikianlah wawancara kami bersama Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana Prasarana Bapak Dr. Rages Darmo.
memberikan saran kepada saya. Bu Eni dan Bu Priska yang biasanya mengajari saya sedang ada urusan. Teman, ayo kita lihat latihannya Linta Bildajil dari SMP Negeri 1 Sukoharjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau makan ketupat, cobalah makan selagi hangat. Kalau ingin mendapat rahmat, jawab salam saya dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Bapak Ibu guru yang saya hormati dan teman-teman yang saya sayangi, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita semua dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Do you know Thomas Alva Edison, friends? Teman-teman, tahu nggak siapa Thomas Alva Edison? Penemu bola lampu yang kegagalannya mencapai berapa kali? 9.999 kali. Wow, sangat spektakuler. Dengan begitu, kesungguhan penelitiannya masih terus membara. Dengan berkata, aku tidak gagal walhasil sukses dengan gemilang. Dan hasilnya dapat kita nikmati hingga saat ini. Mari kita lihat latihannya Syahdan Bildajil, putra dari SMP Negeri 1 Sukoharjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik seluruh alam. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dewan juri yang arif lagi bijaksana yang sangat kami takzimi, teman-temanku yang saya banggakan, hadirin yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankanlah saya untuk menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Pemuda dan Kemerdekaan. Hadirin rahimahullah. Cuma yang jadi masalah sekarang, fenomenanya adalah anak muda kita banyak yang terlena dengan aktivitas dunia fata morgana. Agama dipinggirkan, sekolah ditinggalkan, tawuran, pergaulan bebas, narkoba justru makin menggila. Sehingga kita pantas khawatir melihat nasib daripada sebagian anak muda kita zaman sekarang ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Quran surah An-Nisa ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan syadida. Yang artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu,
hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Hai teman-teman, demikianlah rangkaian materi pengembangan budaya religius di SMP Negeri 1 Sukoharjo ini. Sampai jumpa pada materi pengembangan budaya berikutnya. Dan mohon maaf jika ada kesalahan kata. Sampai jumpa.